Nah, anak-anak itu akan terlihat bahwa dia anak special need itu bisa sebenarnya dilihat dari usia 2 tahun. Terkait dengan special need ini, untuk pengertiannya sangat luas sekali. Katakan bahwa sebaiknya lekaslah berkonsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak. Autistik ini berawal dari kata autos yang artinya sendiri, di mana anak ini mengalami dunianya sendiri. Gimana? Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alaska Podcast kedatangan dua wanita hebat. Di sini sudah ada Ibu Dewi dan Bu Lydia. Halo Ibu. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bu Dewi ini merupakan manajer dari AKD ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Oke, dan Bu Lydia merupakan terapis di AKD, betul? Betul. Oke, jadi hari ini kita mau membahas mengenai anak dengan berkebutuhan khusus atau special needs, sekaligus membahas sebenarnya apa sih itu AKD. Nah, di sini saya mau mulai dari masalah. Jadi banyak orang tua nih yang mengalami bahwa anaknya pas mau masuk sekolah itu ternyata ditolak gitu. Karena anaknya tuh baru terdeteksi entah itu hyperaktif atau semacamnya. Sedangkan sebelumnya orang tua ini tuh tidak mengetahui kalau anaknya seperti itu. Nah, saya mau nanya, sebenarnya bagaimana Ibu melihat hal tersebut dan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Untuk apa yang harus dilakukan orang tua untuk anak-anaknya yang akan sekolah ya, baik sekolah TK, SD, itu pertama yang harus lakukan anak-anak adalah kita mengenal anak kita lebih dekat. Nah, anak-anak itu akan terlihat bahwa dia anak special need itu bisa sebenarnya dilihat dari usia 2 tahun. Jika dia dalam usia 2 tahun tidak mengalami perkembangan yang sesuai sebagaimana mestinya, biasanya akan terlihat misalnya 2 tahun anak saya kok belum bisa bicara, atau 2 tahun kok anak saya belum bisa berjalan. Nah, itu sudah terlihat. Nah, kalau anak kita mengalami hal-hal seperti itu, dapat segera orang tua itu berkonsultasi dengan dokter anak tumbuh kembang atau dengan psikolog klinis atau juga berkunjung ke klinik yang melayani tumbuh kembang anak. Nah, itu akan terbantu sekali untuk perkembangan anak-anak tersebut. Dan jika sudah terlanjur usianya sudah TK, sudah SD 4 atau 5 tahun, nah itu harus cepat berkonsultasi kepada dokter anak tumbuh kembang agar perkembangan anaknya dapat terbantu sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian orang tua segera juga mencari sekolah yang benar-benar bisa melayani anak-anak tersebut. Nah, misalnya sekolah-sekolah yang menerima anak-anak inklusi dengan pelayanan yang cukup baik sehingga anak-anak terlayani dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Memangnya ciri-ciri anak special need ini tuh seperti apa ya Bu ya? Oke, terkait dengan special need ini sangat luas ya. Untuk pengertiannya sangat luas sekali, di mana kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Dikatakan bahwa anak spesial ini dimaknai menjadi 3. Untuk yang pertama, yaitu anak yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau mungkin sosial. Untuk yang kedua, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, anak-anak marginal, untuk anak-anak yang ada di pinggir jalan, kemudian terbelakang, serta masyarakat anak terpencil. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, anak spesial ini dikategorikan menjadi 2 sifatnya. Ada yang sifatnya itu menetap, permanen, dan ada juga yang sementara atau temporer.
Nah, untuk yang sementara ini, temporer ini anak yang mengalami hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pola asuh misalnya, atau misalnya penggunaan gadget yang berlebihan, seperti itu. Sedangkan kalau untuk faktor, untuk yang permanen, yang sifatnya menetap, itu disebabkan dari kondisi hambatan, kehilangan misalnya anak yang kehilangan fungsi penglihatannya atau dikatakan tunanetra, kemudian ada tunarungu untuk kehilangan pendengarannya, dan ada berbagai hambatan lainnya seperti itu. Nah, merujuk kepada ciri-ciri untuk anak-anak special need ini, seperti yang tadi Ibu sebutkan tadi, untuk hiperaktivitas ya, untuk HDHD itu merujuk kepada 3 kategori, di mana yang pertama anak memiliki hambatan fokus kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, anak ini memiliki kelebihan energi seperti itu, tidak bisa diam misalnya. Kemudian yang ketiga ada impulsivitas, itu gerakan yang misalnya anak ini menjawab sebelum soalnya selesai, atau anak yang tidak mau mengantri seperti itu dalam antrian, itu untuk hiperaktivitas. Oke, nah jadi kita tahu ya ciri-ciri anak yang special need itu seperti apa. Tadi juga disebutkan faktornya itu bisa dari genetik, bawaan, atau mungkin dari pola asuh. Juga disebutkan lagi kalau anak itu membutuhkan terapi ya, kalau misalkan dia memiliki kebutuhan itu. Memangnya kalau boleh tahu seberapa penting sih terapi itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau special need? Terapi itu dilakukan cukup penting untuk anak-anak special need, karena terapi itu sebenarnya adalah untuk membantu anak-anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi apa sebenarnya yang ada di kekurangan mereka itu kita berikan melalui terapi. Kalau anak-anak tidak melakukan terapi, mereka tidak tahu apa kekurangan-kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki. Nah, itulah pentingnya terapi untuk anak-anak yang special need. Jadi misalnya yang tadinya tidak bisa untuk makan nasi misalnya, itu kita latih untuk bisa makan nasi. Jadi dengan terapi kita bisa tahu misalnya tidak bisa bicara karena apa. Nah, itu bisa dilihat atau diketahui melalui terapi. Jadi sangat penting buat anak-anak special need ini terapi, karena akan membuat mereka memperbaiki kehidupannya untuk lebih baik lagi untuk langkah ke depannya, seperti itu. Oke, kalau misalkan berbicara kalau terapi itu sangat penting, lalu kalau misalkan sampai dia dewasa, dia belum melakukan terapi, itu seperti apa ya Bu ya? Apa yang akan terjadi? Kalau memang anak-anak itu tidak melakukan terapi sampai dewasa, barangkali ada hal-hal yang mereka lewati. Ada masa-masa yang mereka lewati, yang seharusnya mereka dapatkan itu. Jadi seharusnya misalnya mereka sudah bisa mandiri pada usia tertentu, remaja misalnya, mereka sudah bisa toilet training. Tapi karena mereka tidak melakukan terapi atau tidak dibantu untuk bisa seperti itu, jadi mereka akan mengalami hambatan. Dan nanti untuk langkah ke depannya, untuk kedewasaannya akan semakin mengalami hambatan. Terus kemudian juga misalnya kalau mereka tidak terapi, anak-anak akan sulit bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, manfaat terapi itu mungkin sangat besar untuk anak-anak special need. Jadi untuk tadi yang saya katakan, untuk membantu mereka mengalami kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Oke, berarti ini relate ya sama yang dilakukan di AKD, karena di AKD ini betul nggak Bu, kalau misalkan nanti di sana tuh akan ada terapi. Mungkin Ibu boleh kasih gambaran nih, sebetulnya AKD itu apa nih Bu? AKD itu adalah kepanjangan dari Alaska Kid Development. Alaska Kid Development adalah merupakan salah satu divisi yang sedang dikembangkan di Al-Azhar Kelapa Gading. Di sini kami melayani anak-anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang, terutama untuk anak-anak usia dini, usia TK dan SD. Tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk anak-anak yang sudah menginjak remaja. Di sini kami memiliki tenaga terapis, tenaga dokter anak tumbuh kembang, dan psikolog klinis yang membantu untuk perkembangan anak-anak
yang mengalami hambatan pada tumbuh kembangnya. Seperti itu di AKD. Oke, berarti pelayanannya banyak ya Bu ya di sana. Berbicara tentang pelayanan, selain yang Ibu sebutkan mungkin bisa dijabarkan lagi fasilitas-fasilitas yang ada kalau misalkan kita datang ke AKD. Di AKD itu kami melayani asesmen untuk anak-anak yang baru terapi, itu biasanya kami asesmen dulu. Jadi kami melayani asesmen. Kemudian kami juga melayani terapi untuk terapi bicara, fisioterapi, terus okupasi terapi, pedagog. Pedagog itu adalah untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian kami juga ada terapi behavior, yaitu untuk perkembangan perilakunya. Terus juga kami juga ada Stephen. Stephen itu ya untuk mengetahui minat dan bakat anak dideteksi melalui sidik jari. Kami juga melayani vokasi sesuai dengan kebutuhan klien. Di tempat kami mempunyai ruangan yang namanya SI, sensory integrasi, itu bisa untuk fisioterapi. Kemudian juga ada ruang fisioterapi, ruang terapi bicara. Kami di sana ada juga untuk konsultasi di sana. Ada ruangan kami yang bisa orang tua bebas untuk berkonsultasi dengan psikolog atau dokter anak kami, seperti itu. Oke, saya ini pernah baca-baca tentang anak special need itu, kalau nggak salah tuh terapinya ada terapi berenang juga ya Bu ya. Kalau di AKD ini ada nggak sih fasilitas kolam renang itu sendiri? Kami memprogramkan berenang sesuai dengan kebutuhan klien kami tersebut. Dan di sini kami bekerja sama dengan NAC yang ada di Al-Azhar Kelapa Gading. Selain berenang juga kami memberikan pelayanan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk fokus bisa dengan mengaji. Di sana kami juga memberi pelayanan seperti itu. Itu adalah untuk anak-anak belajar fokus, kemudian juga untuk anak-anak yang mengalami hambatan misalnya kesulitan belajar, itu bisa kami indikan dengan mengaji di sana seperti itu. Oke, berarti udah terjawab nih. Fasilitasnya banyak, pelayanannya juga banyak. Lalu sebenarnya untuk anak yang datang ke AKD itu harus anak Al-Azhar atau bisa anak luar gitu, bebas eksternal atau internal saja? AKD itu tidak hanya untuk melayani anak-anak Al-Azhar saja, bisa juga untuk anak-anak luar. Kami terbuka untuk umum, baik untuk muslim maupun non-muslim. Kami terbuka pelayanan kami untuk siapapun yang memang membutuhkan bantuan dari kami. Oke, kalau misalkan udah datang ke AKD, apa sih kelebihan yang akan didapatkan nih kalau kita datang ke sana, Bu? Tidak hanya terapi yang kami berikan kepada anak-anak, kami juga memberikan pelayanan untuk klien kami meningkatkan kemampuannya. Misalnya anak-anak yang memiliki kemampuan lebih di bidang melukis, misalnya musik, kemudian berenang atau juga mengaji, itu akan kami berikan kelas vokasi namanya. Nah, di sana kami sudah sediakan tempat-tempatnya. Jadi anak special need ini bisa lebih berkembang dan bisa meningkatkan kemampuannya agar lebih percaya diri lagi dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi selain terapi banyak sekali yang bisa kami kembangkan di sana. Oke, berarti kalau misalkan mau masuk atau daftar ke AKD itu pertama pasti ada asesmennya terlebih dahulu. Ya, Anak ini membutuhkan pelayanan khususnya di bagian apa seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk orang tuanya nih selama proses terapi, peran orang tua di rumahnya tuh seperti apa ya Bu ya? Oke, terkait dengan peran orang tua ya, tentunya ini harus berkesinambungan antara tempat terapi ataupun di rumah. Jadi tidak hanya anak diserahkan untuk melakukan terapi saja, tetapi tidak dilakukan di rumah kayak gitu. Misalnya untuk anak-anak yang melakukan terapi, anak ini harus perlu stimulus, perlu sentuhan. Seperti itu, anak diberikan waktu untuk bermain, kemudian sering dilakukan untuk bertanya apa yang sedang dilakukan, kemudian
kejelasan anak misalnya dalam menjawab. Kita pun misalnya dalam perilaku ya, untuk melakukan terapi perilaku misalnya untuk anak-anak di tempat terapi, untuk terapisnya sendiri itu melakukan pertanyaan itu dengan jelas. Misalnya sedang apa, atau misalnya duduk, seperti itu. Kemudian di rumah pun sama, seperti itu. Terkhusus ini untuk anak-anak yang ASD ya, untuk Autism Spectrum Disorder, kayak gitu. Jadi dibutuhkan berkesinambungan antara tempat terapis nanti yang ada di AKD ini, ada progress reportnya. Jadi setelah terapis ini nanti setelah melakukan terapi ada report, kemudian dan harus dilakukan juga di rumah, seperti itu. Oke, barusan Bu Lydia bilang tentang special need autism. Betul. Boleh bertanya nih, apa sih bedanya anak special need autism sama anak ADHD? Apa Oke. tuh bedanya? Untuk ASD dengan ADHD sendiri itu mempunyai keunikan masing-masing. ASD ini dilihat dari katanya itu Autistic Spectrum Disorder. Autistik ini berawal dari kata autos yang artinya sendiri, di mana anak ini mengalami dunianya sendiri, seperti itu. Sedangkan kalau untuk ADHD itu untuk kata kuncinya adalah hiperaktif. Seperti itu. Jadi anaknya seperti yang disebutkan tadi, misalnya tidak bisa diam, kemudian sering memotong pembicaraan, tidak mau mengantri. Nah, itu untuk ciri-ciri hiperaktif. Sedangkan untuk keunikan tersendiri dari ASD itu, selain mempunyai dunia sendiri, yang pertama adalah kontak matanya. Sangat minim sekali untuk kontak matanya. Kemudian anak itu yang kedua komunikasi dan interaksi sosial yang sangat minim juga, baik verbal maupun non-verbal untuk komunikasinya. Seperti itu. Oke, Masya Allah penjelasannya sangat-sangat luas ya, mendalam banget. Jadi kita tahu nih kalau misalkan anak kita itu ciri-cirinya seperti yang sudah disebutkan, kita harus apa gitu, harus datang kemana. Juga boleh dong Bu, saran untuk orang tua yang mungkin merasa cemas atau tidak yakin dalam menghadapi masalah ini. Mungkin dikasih saran gitu sebaiknya seperti apa? Untuk orang tua yang memiliki anak special need ini atau anak yang istimewa lah ya kita sebut, yang tadi sudah pernah saya katakan bahwa sebaiknya lekaslah berkonsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak, karena dari situ akan banyak saran-saran yang diberikan oleh dokter untuk perkembangan anaknya. Kemudian kalau memang tidak ke dokter anak tumbuh kembang, bisa ke psikolog, dikonsultasikan apa yang harus dilakukan, seperti apa dan bagaimana, itu mereka akan memberikan saran-saran yang lebih baik untuk perkembangan anak-anaknya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dewi dan juga Ibu Lydia atas penjelasannya. Jadi untuk moms di sana yang mungkin baru mengetahui nih ciri-ciri anaknya yang sudah disebutkan tadi, anak yang special need, jangan ragu ya, jangan takut gitu untuk datang ke AKD nih untuk melakukan assessment, terapi dan sebagainya. Juga kalau misalkan moms nih mau tahu lebih lanjut ya ibu-ibu, mungkin informasinya kita bisa tahu di mana ya? AKD itu ada di Jalan Kelapa Sawit Raya Timur, nomor Blok EE nomor 14 sampai 15, Kelapa Gading Timur. Atau bisa juga nanti hubungi nomor 0821 22 33 49 49 untuk temu janji dengan AKD. Jadi nanti di sana kita bisa berkonsultasi, bisa bertemu, bisa bicara lebih jauh lagi, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Dewi dan juga Bu Lydia. Kalau misalkan tadi yang lupa catat nih, boleh lihat di bawah ini informasi detailnya tentang AKD. Ya, jadi Mom jangan ragu ya untuk datang ke AKD, karena insya Allah AKD ini bisa membantu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kecemasan Mom semua. Karena pada dasarnya anak itu semuanya adalah istimewa, anak itu titipan Allah, jadi jangan berkecil hati ya Mom. Betul. Ya, betul Mam, karena Mam adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk mendapatkan hal-hal yang istimewa. Jangan lupa tabungan dari Allah
dari putra-putri kita yang tercinta yang memang sangat istimewa. Baiklah, terima kasih Bu Dewi dan juga Bu Lydia atas waktunya hari ini. Semoga lelahnya menjadi lelah. Amin. Oke, untuk sahabat podcast Alaska yang di rumah, sekian podcast pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.